Surat ini adalah masuk bagian daripada surat Makkiyah, maka menggambarkan suasana betapa di awal Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didustakan oleh masyarakat saat itu, di mana semula Nabi Muhammad itu dipuji, digandrungi. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah dan menyampaikan risalah, Nabi Muhammad didustakan. Dikatakan gila, dicela, disakiti, dan puncaknya Nabi Muhammad mau dibunuh oleh mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka kita mendapatkan gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti pemilik kebun yang luas, kebun yang rindang, yang diharapkan sebagaimana yang mereka sudah rasakan, mendapatkan kenikmatan, keberuntungan, panen yang besar. Tapi ternyata di pagi hari mereka lihat tidak ada sama sekali. Yang ada adalah seperti kondisi terbakar dan berubah total, sehingga mereka mengira salah jalan, yaitu jalan ke kebunnya. Padahal memang itu jalan menuju ke kebunnya, tapi kebunnya itu memang hancur, berantakan. Disebabkan apa? Disinilah kita mendapatkan pelajaran yang pertama, bahwa nikmat itu kalau tidak disyukuri maka berubah menjadi azab. Nikmat itu kalau tidak disyukuri maka akan berubah menjadi azab. Kebun yang berubah menjadi lahan yang seperti terbakar dan tidak ada hasil apapun, maka itu adalah bagian daripada azab di dunia. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur. Apalagi terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya masyarakat Makkah saat itu betul-betul bersyukur kepada Allah karena dipilih Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dari kalangan mereka, menjadi kaum mereka. Dan mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik. Mereka senang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka ingkari. Itulah disebutkan ya, masyarakat Makkah yang sebelumnya makmur, maka ditimpa berbagai macam bencana, musibah. Terlebih saat ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka masyarakat Makkah berulang kali ditimpa masa paceklik. Dan puncaknya ya Abu Jahal, pemimpin mereka, terpenggal lehernya, dan mereka menghadapi kekalahan yang sangat mengenaskan. Itulah sekali lagi pentingnya bersyukur. Dan syukur ini memang berlaku terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa perlu diketahui yaitu nikmat iman, nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nikmat Al-Quran, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat semuanya. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, maka azab yang dia akan terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tentu saja termasuk nikmat-nikmat, nikmat kesehatan, nikmat istri, nikmat suami. Itu nikmat. Nah, kalau tidak disyukuri, maka tidak sedikit orang yang tersiksa karena istrinya. Iya. Karena tidak disyukuri, maka tidak sedikit orang yang tersiksa karena suaminya. Iya. Dalam konteks yang lebih besar, bangsa dan negara kita ini, Allah kasih nikmat banyak sekali sebenarnya. Tapi sayang, tidak disyukuri. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih selalu ingat bersalawat kepada Nabi. Tapi lihat itu, di perundang-undangan yang ada di negeri kita ini tidak ada satupun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah pun hilang. Kata Bismillah hilang. Apalagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut wala yastathnun. Tidak ada lagi pengecualian. Hapus. Sebagaimana para pemilik-pemilik kebun itu mau memiliki semuanya. Tidak boleh seorang miskin pun untuk mendapatkannya. Maka apa yang terjadi? Allah hukum tidak dapat sama sekali kalian itu. Di sini. Kita ini merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hilang hukum Allah. Bahkan nama Allah hilang. Nabi Muhammad tidak ada. Bayangkan. Tapi alhamdulillah masyarakatnya masih ada. Di lisan-lisan masyarakatnya masih ada. Andaikan tidak ada, habis kita. Ditambah lagi, Allah kasih nikmat itu banyak sekali di negeri kita. Boleh dikatakan semuanya ada. Minyak ada, emas ada, nikel ada, uranium banyak. Uranium banyak. Sebagai salah satu unsur untuk membuat nuklir. Dan juga alat-alat yang bernilai teknologi tinggi itu dari uranium, dan ada itu banyak sekali di negeri ini. Tapi kita nggak punya apa-apa. Bahkan yang ada berganti dengan utang. Bayangkan. Kita punya banyak kekayaan, tapi justru berubah menjadi yang ada adalah utang yang banyak. Dan itu terus bertambah, terus bertambah. Allah kasih alternatif, pemimpin dibuka. Tapi yang ternyata yang terjadi, yang kita pilih adalah pemimpin yang mengenaskan. Maka itu juga bagian daripada azab. Pemimpin bukan mendatangkan solusi, tetapi menambah masalah. Iya kan? Pemimpin itu kan seharusnya menyelesaikan masalah, menunjukkan ini. Tapi ternyata dia malah jadi beban. Jadi beban berat. Belum lagi beban berat badannya, beban pemikirannya, beban kebijakannya, dan beban kelakuannya. Allah. Karena disebutkan memang pemimpin suatu masyarakat itu sesuai dengan akhlak masyarakatnya. Iya kan? Kalau masyarakatnya hobi makan suap, maka pemimpinnya hobi pula makan suap. Begitu. Di sini. Maka nikmat kalau tidak disyukuri berubah menjadi azab. Dan silakan untuk dievaluasi mulai dari yang kecil hingga terus.
Kita mendapatkan petunjuk agama, tapi ternyata tidak disyukuri, malah dirubah, berganti. Yang sebelumnya sibuk belajar agama, ujungnya anak-anak kita dibiarkan sibuk bermain motor dan main HP. Maka itu menjadi azab. Betapa banyak sekarang orang tua tersiksa karena perilaku anak-anaknya. Rajin ngaji semula, tapi kemudian sekarang rajin motor-motoran, rajin HP-an, dan rajin pacaran. Dan ujungnya tidak sedikit yang terkena narkoba dan bunting sebelum masanya. Waliyadzubillah. Itu bagian daripada azab di dunia. Kenapa? Karena tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena di antara mensyukuri nikmat Allah itu adalah menjaga bagaimana nikmat Allah itu tetap ada. Diakui bahwa itu adalah nikmat yang agung. Hari ini banyak orang menganggap agama itu soal sepele. Yang besar itu adalah anak kalau dapat pekerjaan. Hari ini banyak orang menganggap ilmu itu kecil. Yang besar adalah wisuda, toga, ijazah. Padahal ijazah itu nggak bisa kerja. Toga juga nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa untuk foto. Banyak orang lebih mementingkan foto saat wisuda daripada mengamalkan ilmu setelahnya. Kan di situ. Dipersiapkan segala sesuatu untuk wisuda, toganya ini dan seterusnya. Tapi ilmu tidak digunakan. Oleh karena itu tidak sedikit yang datang membawa ijazah ke tempat kerja, tapi ujungnya dites nggak ada apa-apanya. Merintih negeri ini. Dites nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu kemarin ada yang mengatakan, iya, ijazah itu hanya bisa mengantarkan ke meja interview. Hanya sampai di situ. Pas ditanya nggak keluar, ijazahnya memang nggak bisa bunyi. Dan dia nggak bisa bunyi juga. Ya balik. Di situ. Ketika ilmu atau nikmat tidak disyukuri. Begitu juga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi sayang, pekerjaan tidak disyukuri. Bukannya meningkatkan kinerja, tapi ternyata malah turun kinerja. Negara memberikan sertifikasi tambahan, tapi tidak diimbangi dengan tambahan kualitas kerja. Tapi yang ada justru, kata Ketua Pimpinan Muhammadiyah, justru yang ada rebahan. Rebahan, tahu rebahan? Ya bukan kerja, tapi rebahan. Padahal seharusnya menambah kinerja kan, tapi ternyata yang ada bukan nambah kinerja, tapi nambah rebahan. Di kantor rebahan, di rumah rebahan, dan cari tempat-tempat di mana ada rebahan. Bukan cari di mana ada tempat yang bisa dia lakukan kerja. Maka sahabat saya juga mengatakan, pemilik ayam potong yang sangat bagus, dia mengatakan banyak orang hari ini itu bukan mencari kerja, tapi hanya cari tempat kerja. Ya, tempat kerja. Ada kerjaan nggak dikerjakan, tapi yang penting berada di tempat kerja. Maka dia pusing menghadapin karyawan-karyawatinya. Katanya cari kerja, ternyata ketika nggak dilihat, nggak kerja dia. Padahal sudah tertulis jaga keselamatan, jaga keamanan, dan sholat menjadi prioritas. Nggak dilihat, nggak sholat. Sudah nggak sholat, nggak kerja juga. Ayam-ayam busuk dimasukkan. Gitu. Padahal SOP-nya ayam harus dimasukkan ke dalam plastik yang siap untuk dieskan itu. Tidak boleh lebih dari
berapa jam gitu. Dan kalau sesuai dengan standar itu, maka ayam itu akan kuat sampai 4 bulan, bahkan 4 tahun. Begitu. Tapi kalau sudah terlambat dikit, ya sudah. Di situ. Apalagi ayam-ayam yang di pasar. Kelihatan segar-segar, hanya disiram-siram pakai air saja. Waspada. Di situ. Kenapa? Katanya cari kerja, tapi ternyata hanya cari tempat kerja. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau benar orang itu cari kerja, maka al-a'mal aksar minal awqat. Kalau benar dia cari kerja, yang namanya kerja itu justru lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tapi sayang, justru ketika ada kerjaan, dia berpaling. Padahal hukum berlaku. Pelajaran berikutnya. Hukum berlaku. Ada kerja, pasti ada upah. Tidak mungkin hidup ini gratis. Perlu diketahui. Ada kerja, pasti ada upah. Dan tidak harus dibalik. Sering terjadi ada upah meskipun tidak ada kerja. Karena bagian daripada luasnya karunia Allah. Tapi nanti kalau tidak disyukuri, maka akan berubah menjadi azab. Gitu. Oleh karena itu, kita mendapatkan ilustrasi yang sangat luas di dalam ayat ini. Bagaimana orang-orang musyrik dahulu tidak mensyukurin kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Bukan sebelum menjadi rasul ya. Karena sebelum menjadi rasul nggak ada masalah, senang semua mereka. Senang dengan Nabi Muhammad. Tapi saat Nabi menjadi rasul dituding malah gila. Sebagaimana ayat sebelumnya. Nah, Allah ilustrasikan kayak orang-orang yang punya kebun yang sangat bagus. Maka di sini dengan bahasa ashabal jannah, surga. Karena memang kebun itu ceritanya dulu. Itu kebun anggur itu luar biasa. Kebun anggur. Ini biasanya kebun-kebun anggur. Enggak tahu lah, di sana itu banyak sekali kebun anggur. Kurma itu masih tingkatan jauh di bawah ini. Kebun-kebun kurma dan seterusnya itu subur. Dan memang tidak ada kebahagiaan melebihi daripada kebahagiaan punya kebun saat itu. Beda dengan sekarang. Kebahagiaan itu kayaknya kalau jadi PNS. Lalu kemudian jadi pejabat ini. Kalau dulu tidak. Memang dari dulu kebahagiaan itu punya kebun. Karena memang hasilnya besar dan membahagiakan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang zakat, yang terkena zakat itu adalah pertanian. Dulu begitu, tapi sekarang kayaknya berubah. Oleh karena itu ada pemikiran ya jangan hanya pertanian dikenakan zakat, PNS juga, begitu. Masuk akal juga. Kenapa dulu kok tidak ada pembahasan tentang zakat PNS? Karena nyaris nggak ada. PNS kaya itu nggak ada. Nyaris nggak ada. Termasuk dokter kaya nyaris nggak ada dulu. Iya, dokter itu bukan sesuatu yang sangat hebat dulu. Kenapa? Karena rata-rata orang kalau soal pengobatan itu biasa-biasa aja. Dan sakit juga kayaknya memang sakitnya juga biasa-biasa aja. Dioset-oset pakai bawang putih, bawang merah sembuh. Jadi ya nggak laris dulu kalau buka pengobatan dokter, nggak begitu laris. Maka ada ya tabib-tabib itu dan bayarannya kecil. Karena jadi tabib juga gampang. Lain dengan sekarang kan. Kuliahnya berapa? 5 tahun, 7 tahun, bayarnya besar. Ya kalau jadi dokter kemudian dibayar kecil ya rugi kata dia kan gitu. Itu terus. Kalau dulu enggak. Maka dulu ya biasa aja dokter. Di setiap desa ya ada tabib, termasuk dukun melahirkan itu. Lah itu kan datuk-datuk nenek-nenek kan bisa melakukan itu. Enggak harus sekolah. Dipastikan kalau ibunya itu bisa menjadi dukun bayi, anaknya salah satu pasti bisa. Iya. Termasuk tukang sunat. Sederhana sekali dulu tukang sunat. Gimana? Iya kan, sederhana sekali.
Maka memang ya iya. Dokter dulu ya nggak mikir terkena zakat, pas itu bayarannya. Beda dengan kebun, tambah lagi ternak, luar biasa. Maka perumpamaan dalam Al-Quran ya pekebun, dan yang kedua pedagang, yang tukang jual. Memang iya, itu orang-orang kaya dulu. Sekarang berubah kan, yang petani-petani miskin, pedagang-pedagang, apalagi pedagang kaki lima, ya susah. Demikian. Maka Allah membuat gambaran dengan sesuatu yang konkret. Sekaligus dari sisi perkebunan ini, perekonomian ini, kita juga mendapatkan banyak pelajaran. Karena disebutkan ini juga bukan sekedar perumpamaan, tapi ada model masyarakat yang seperti ini. Disebutkan pemilik-pemilik kebun ini ada di Yaman. Ada di Yaman. Dan diantaranya kita mendapatkan pelajaran dari sisi perkebunan ini, itu jangan sampai kita merencanakan sesuatu itu lepas dari Allah. Jadi mereka bersumpah besok kita akan panen. Jangan gitu. Jangan begitu. Hendaknya mengatakan insya Allah atau subhanallah itu. Dan orang sekarang kan begitu juga. Tipenya kan mirip itu. Jarang mengatakan insya Allah. Saya pernah mengajarin pramugari itu, saya suruh mengucapkan insya Allah, nggak mau juga dia. Karena dia selalu memastikan kita akan datang ke Bengkulu jam sekian. Saya suruh tolong baca insya Allah. Karena ujungnya meleset. Kalau tidak 1 menit, 2 menit, lebih cepat atau kurang. Tapi nggak mau dia. Itulah karakter orang-orang sombong. Tidak mau mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mengaitkan hanya dengan perhitungan matematisnya saja, karena menyangka bahwa 1 tambah 1 pasti 2. Begitu. Dia ngukur jarak Bengkulu Jakarta itu sekian, per jamnya sekian, per menitnya sekian, maka sampai di sana sekian. Padahal kenyataannya kan tidak. Selisih 1 menit atau 2 menit. Tapi saya nggak mau mengatakan insya Allah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu diantara titik bahaya. Jangan sombong hidup ini. Katakan insya Allah atau subhanallah. Subhanallah. Pokoknya selalu kaitkan dengan Allah. Kita ini manusia, iya bisa menghitung, tapi perhitungan kita jauh dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita mendapatkan juga pelajaran. Banyak orang itu salah sangka, salah kira. Yaitu dia mengatakan di sini falamma ra'auha qalu inna ladhallu. Ketika mereka melihat kebun-kebun itu, mereka mengatakan kita ini tersesat. Tersesatnya itu salah jalan. Ini bukan jalan ke kebun kita ini yang kita tempuh tadi, gitu. Kalau kebun kita kan nggak begini. Nah di situ dia salah sangka. Padahal itulah memang jalan yang dia tempuh. Orang menempuh jalan itu, maka itu yang dia dapat. Tapi dia kemudian menyangka ini bukan jalan yang dia rencanakan, gitu. Padahal itulah yang dia rencanakan. Maka orang mendapatkan azab, mendapatkan siksa, mendapatkan akibat buruk itu memang dia rencanakan jalan itu. Tapi saat ketemu dia mengatakan bukan, ini bukan rencana kita, katanya. Bukan jalan kita. Padahal itulah jalan ke kebunnya. Itu. Sering orang mengatakan itu. Lalu kemudian nggak dapat apa-apa. Tapi berikutnya kita mendapatkan pelajaran. Alhamdulillah. Masih ada orang yang waras. Masih ada orang yang bijak. Masih ada orang yang benar. Dan karena itu dalam kondisi seburuk apapun, setidaknya kita menjadi orang yang benar. Dan orang yang benar itu mau mengingatkan. Qala alsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka berkatalah orang yang tengah-tengah. Dan ini menunjukkan juga bahwa orang yang tengah-tengah itulah orang yang
baik. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, tengah-tengah. Waspada ya. Dan ini diantara kenapa orang itu nggak bisa tengah-tengah, nggak bisa lurus. Itu karena belajarnya kurang bagus. Di antara kurang bagus itu kurang sepenuh hati. Di antaranya juga kemudian kurang menyeluruh. Maka ketika kita minta kepada Allah, hendaknya minta warzuqni fahma. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang benar. Gak cukup kita hanya minta ilmu. Banyak orang yang dapat ilmu tapi ternyata nggak paham. Atau paham tapi salah paham. Nah, itu bahaya. Salah paham dia. Baca ayat 1 langsung salah paham. Karena dianggap hanya satu ayat itu. Misal ketemu dengan hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya kan? Langsung dipahami plek begitu saja. Berarti semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, meskipun nggak sholat, nggak puasa, meskipun nyembah berhala juga, kan payah gitu, kalau seperti itu. Di awal juga ada itu. Maka Abu Bakar merangin orang-orang yang nggak zakat, diprotes oleh Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin Abu Bakar, Khalifatar Rasul, apakah kita akan memerangin orang yang baca la ilaha illallah? Kata Abu Bakar, iya. Siapa yang memisahkan la ilaha illallah, salat, zakat, maka kita perangi. Karena la ilaha illallah itu ibarat kunci. Dan kunci itu harus ada giginya. Kalau nggak ada giginya nggak bisa untuk buka. Baru Umar sadar. Benar, sadaqta. Engkau benar. Di situ. Jadi kalau salah paham, bahaya. Termasuk ada yang salah paham kan. Istri protes, para istri-istri protes kepada Nabi, ya Rasulullah, itu suamiku nggak lagi mau menyentuhku. Dia maunya sholat terus. Yang satu lagi ngadu, ya Rasulullah, ini suamiku nggak ada lagi yang mau makan, puasa terus dia. Ya Rasulullah, ini suamiku nggak ada lagi yang mau ya apa dunia. Dia maunya puasa, zikir, itu saja. Karena memandang dianggap itulah agama. Maka Nabi panggil, bukan begitu agama. Aku ini orang terbaik, tapi aku sholat. Aku juga tidur, bukan bangun terus. Aku puasa, tapi juga berbuka. Dan aku punya istri. Artinya apa? Ngurus istri. Banyak hari ini orang yang ngaku punya istri, tapi nggak mau ngurus istri. Gimana? Halo? Nggak mau ngurus istri. Termasuk juga sama. Banyak wanita punya suami, tapi nggak mau ngurus suami. Maunya ngurus arisan terus. Keliru. Atau ngurus pengajian katanya. Sibuk pengajian tapi nggak ngurus istri, itu salah ngaji. Iya kan? Salah ngaji. Suaminya dibiarkan nggak ada ini nggak ada itu, tapi dia sibuk pengajian. Ditambah lagi sibuk skincare. Skincare apa namanya? Iya. Ya Allah, hari ini tuh belanja untuk beli skincare lebih mahal daripada belanja untuk sayur anaknya. Anaknya nggak bisa sekolah, tapi ibunya tiap malam skincarean. Malam skincarean, pagi langsung kemudian berpakaian sedemikian rupa, tapi keluar rumah. Di dalam rumah kayak hantu, iya kan? Keluar rumah kayak artis. Lalu untuk siapa itu? Iya kan? Ini kan keliru. Iya. Coba bayangkan. Di dalam rumah kayak hantu kan? Nggak kan dipermak-permak mukanya. Suami suruh nengok begituan. Pas keluar baru kemudian pakai baju yang asli. Termasuk juga orang banyak ngejar pesta. Ya, luar biasa, jutaan. Menghutang ini dan itu. Setelah pas rumah tangga beneran nggak punya apa-apa. Coba. Betapa manusia itu keliru dengan perencanaannya, dan kemudian itulah yang dia dapatkan. Gitu. Berikutnya, maka penting sekali ada orang yang tetap mengingatkan. Tapi biasanya mengingatkan ini sementara awal-awalnya nggak viral. Yang viral itu yang
yang buruk. Jadi jangan heran kalau dalam kondisi tertentu yang viral itu yang menyesatkan, sementara yang lurus nggak viral. Maka jangan sampai kita terpesona dengan sesuatu yang sekedar viral. Waspada. Yang viral belum tentu benar. Bahkan sering kali yang viral itu menyesatkan. Ya silakan dilihat, Masya Allah. Nggak pernah belajar, nggak pernah ini, tapi tiba-tiba viral. Sementara yang belajar, yang sungguh-sungguh dan seterusnya nggak viral, ya kan? Iya, banyak. Saya ingin sampaikan ya, di negeri ini yang alim-alim banyak, tapi nggak viral. Sementara yang nggak ngerti apa-apa itu viral, dan itu yang ternyata menjadi rujukan. Nah kan bahaya. Itu saja sudah sangat jelas. Ini alim, tapi nggak viral memang. Nah itu kita nggak nganggap. Sementara yang viral, yang nggak ngerti apa-apa itu kita jadikan dalil. Ini Pak, kata ini, kata ini, kata ini. Padahal siapa dia? Nggak jelas cenderungannya. Hanya persoalan viral. Maka waspada. Berikutnya, kesolehan orang tua itu bisa berdampak positif untuk peninggalannya dan anak-anaknya. Gitu. Kalau di surat Al-Kahfi, iya, yaitu Khidir dan Nabi Musa membangun rumah anak yatim karena orang tuanya soleh, kedua ibu bapaknya soleh. Gitu. Maka dipelihara, dijaga, dibangun lagi oleh Khidir. Jadi itu dibangun. Kenapa? Karena kedua orang tuanya soleh, supaya nanti ini anaknya mendapatkannya. Rupanya di sini disebutkan juga di antara pemilik kebun itu ada orang tua yang soleh. Oleh karena itu tidak semua memang dihanguskan. Ada yang kemudian diwarisi oleh anak-anaknya yang baik, yang mengikuti bapaknya itu. Di antaranya yang kemudian ketika diingatkan langsung cepat ingat, yaitu asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Itu. Jadi ada di antara mereka yang mengatakan semoga saja Allah nanti mengganti bagi kami yang lebih baik dari yang hangus itu, dan kita masih punya harapan yang besar dari Allah. Itu. Ini diantara disebutkan pemilik kebun yang dulu datuk neneknya orang soleh. Maka kebun yang hangus tadi insya Allah nanti akan diganti lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada anak cucunya yang soleh ini yang ketika diingatkan sadar. Gitu. Ada yang diingatkan tuh nggak sadar, malah marah dia. Tapi ada yang diingatkan sadar dia. Iya, nggak apa-apa. Ada nanti pengganti. Dan itu diantara pentingnya ketika kita mendapatkan musibah sebesar apapun, tenang. Harapan masih ada. Ketika hidup di dunia, masih hidup di dunia, harapan itu masih ada. Asal kembali memperbaiki diri. Gitu. Maka kondisi seperti ini, tetap kita mengatakan harapan masih ada. Gitu. Iya. Karena masih di dunia. Berbeda nanti dengan di akhirat. Maka berikutnya kita mendapatkan pelajaran azab. Ada azab dunia dan ada azab akhirat. Azab akhirat itu lebih besar. Dunia ini sebenarnya hanya peringatan-peringatan kalau ada azab. Tapi perlu kita ketahui bahwa memang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, meskipun kondisinya kelihatan kayaknya glamor, itu sebenarnya tersiksa. Perlu diketahui, tersiksa. Fir'aun itu tersiksa di dunia sebelum tersiksa di akhirat. Abu Jahal juga tersiksa, Abu Lahab juga tersiksa. Dan jangan dikira ya, yang misalnya pejabat-pejabat yang kayaknya kekayaannya banyak itu tidak tersiksa. Tersiksa itu. Para artis itu tersiksa. Sampai nggak sedikit yang mati bunuh diri. Itu tersiksa. Di barat juga begitu. Tidak sedikit ya yang mati bunuh diri. Padahal uangnya banyak. Itu tersiksa itu.
Maka jangan keliru kita melihat wajah orang. Betul. Dikira itu bahagia, belum tentu. Yang bahagia ya yang hadir di tempat ini kayaknya. Ya bahagia semua. Kenapa? Yang dapat bubur saja itu ternikmat di dunia. Ya itu kan kebahagiaan. Kita bisa mengatakan itu ternikmat di dunia, itu kan kebahagiaan. Kalau mereka nggak bisa mengatakan itu apa bubur. Hotel berbintang berapa, itu saja masih nggak nikmat. Makan satu piring sekian juta masih nggak nikmat. Loh, kita sekedar bubur nikmat, itulah kebahagiaan. Maka jangan keliru kita melihat. Iya, jangan keliru. Saya melihat memang orang-orang itu bukan bahagia, susah. Saya mendapatkan curhatan mereka itu luar biasa, padahal uang banyak. Istri kurang apa, jabatan dapat, tapi susah. Maka mereka geleng-geleng itu. Kok Pak Ustadz tenang katanya? Ya tenang, alhamdulillah. Meskipun kadang-kadang ya pusing juga ngelihat kondisi kehidupan. Tapi begitu. Iya. Maka aneh. Dan di antara tanda orang itu tenang, masih hadir di pengajian. Iya, percayalah. Orang itu kalau sudah tidak bisa hadir di pengajian, itu tandanya dia susah. Iya. Oleh karena itu, silakan. Kalau mau susah, nggak usah ngaji, nggak usah datang ke pengajian, nggak usah datang. Carilah uang. Kalau tidak tambah susah, percaya. Kalau masih orang itu rajin ke masjid, hadir di majelis taklim, itu tanda dia mendapatkan kebahagiaan. Begitulah Bilal, meskipun disiksa karena dekat dengan Nabi Muhammad, bahagia. Sahabat kan gitu. Sahabat itu bukan orang-orang yang tidak ada masalah ekonomi. Rata-rata punya masalah ekonomi, tapi bahagia karena dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan masjid, ibadah, itu maka bahagia. Karena itu jangan dikira kebahagiaan dan kekayaan itu banyaknya harta, bukan. Maka Nabi bersabda, al-ghina laisa min kasratil ard, walakin ghina nafas. Kekayaan, kebahagiaan itu diukur bukan karena banyaknya harta, tapi karena jiwa. Jiwa yang terisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gimana Pak? Minum bubur begitu aja ternikmat di dunia. Ya memang. Mau nikmat itu bukan sekedar itu harganya dan barangnya. Kalau tidak percaya, tanya orang yang makan di sawah, tangan sambil belepotan. Enak. Enak. Nikmat. Nikmat kan. Oleh karena jangan pernah mimpi makan nikmat tapi nggak kerja, nggak mungkin. Orang makan nikmat itu karena ada kerja, ada zikir, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, orang Islam dengan orang-orang yang banyak dosa itu nggak sama. Ini hukum. Ini hukum. Dan di sini disebut Islam lawannya dengan orang-orang yang banyak dosa. Kenapa? Padahal sebenarnya kan kafir itu. Islam dan kafir kan gitu kan. Tapi ini disebut banyak dosa. Kenapa? Karena orang kafir pasti banyak dosa. Sementara orang Islam, kenapa kok disebut Islamnya bukan ketaatannya? Kenapa? Karena orang Islam seharusnya memang melakukan ibadah. Kalau ada orang Islam kok tidak beribadah, namanya sama saja. Gitu. Di sini. Orang kafir memang dipastikan mereka banyak dosa, nggak mungkin tidak. Kalau ada yang mengatakan Ustaz, tapi ada orang kafir baik sekali dia. Iya, dia tetap banyak dosa. Pertama, dosanya ingkar kepada Allah. Kedua, dosanya ingkar kepada Nabi Muhammad. Ketiga, dosanya ingkar terhadap Al-Quran. Nggak percaya dengan Al-Quran. Kurang dosa ini. Ditambah lagi, pasti dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa yang kita tidak tahu. Gitu. Maka jangan salah. Nggak mungkin ada orang kafir lalu nggak banyak dosa. Kalau ada, itu satu. Yaitu pamannya Nabi, Abi Thalib. Ya, sulit dicari dosanya. Tapi dosanya satu.
yaitu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Betul. Nah, kalau orang Islam, maka tolong jangan hanya ngaku Islam. Betul. Nah, Islam tapi nggak pernah ke masjid, Islam tapi nggak pernah sholat, Islam tapi ya Islam KTP. Maka nanti kita akan tahu bagaimana hasilnya. Berikutnya, nikmatnya sujud atau keutamaan sujud. Jadi sujud itu nikmat. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu diantara kenikmatan yang sangat agung adalah hamba-hamba Allah yang beriman itu bisa sujud. Perlu diketahui ya, sujud itu naluri atau fitrah. Fitrah. Maka ada orang itu kalau dikasih sesuatu, dia ingin sesuatu, sangat membutuhkan sesuatu, lalu kemudian ada yang ngasih, gimana dia? Sujud dia. Nyembah-nyembah kakinya, nyium-nyium kaki. Itu refleks kan? Itu. Maka nanti di akhirat begitu. Karena melihat keagungan Allah, dahsyatnya kiamat, maka orang yang beriman sujud. Sementara orang-orang kafir yang dulu di dunia kafir, maka nggak bisa sujud. Punggungnya nggak bisa ditekuk. Termasuk yang pura-pura sujud ketika di dunia. Hanya pura-pura sujud. Maka juga begitu nanti nggak bisa. Disebutkan dia berusaha sujud tapi balik mukanya ke depan. Berat sekali. Itulah awal siksa. Dan itulah awal nikmat bisa sujud. Dan orang yang bisa sujud nanti itu memang orang yang ketika di dunia betul-betul sujud dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Fa'amma fir ruku' fa'azzimu." Saat ruku' agungkan Allah. Wa amma fis sujud fa'aksir doa. Aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih as-sujud atau fis sujud atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat sujud maka perbanyak itu doa. Jangan sebentar. Karena sesungguhnya kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu adalah saat sujud. Maka di dunia silakan untuk dinikmati sujud. Jangan cepat-cepat bangkit. Fa'aksiru ad-du'a. Perbanyak. Kata banyak itu berarti minimal 3. Karena dalam bahasa Arab jamak itu 3. Maka membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Itu minimal 3. Atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la minimal 3. Itu minimal. 3 itu minimalis. Maka kalau mau 10, 11 silakan. Gitu. Iya. Karena sujud itu nikmat. Bahaya nanti kalau di akhirat tidak bisa sujud.